kita inginkan? Apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Saya mau tanya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan, saudara-saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini? Dalam kajian banyak Partai Golkar Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada, rasa pilkades. Memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Ketika demokrasinya matang, kalau kita pakai istilah itu, kenapa Bahlil pingin lagi ke DPRD gitu loh? Nggak ngerti aku. Kan demokrasinya makin matang. Kan politik, nggak tahu. Politik uang katanya, kata Bawaslu, nggak menemukan kan. Keributan nggak ada. Ya kan, Parcok nggak ada. ASN nggak ada. Lalu kok solusinya malah kembali ke pemilihan DPRD gitu. Kan saya nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat, karunia, agungnya senantiasa kepada kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, beberapa waktu yang terakhir ini setelah proses demokrasi langsung di pilkada, pemilihan kepala daerah di tingkat gubernur maupun bupati telah usai beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada votingnya pada tanggal 27 November 2024 ini. Dan ini berlangsung kurang lebih sudah belum sampai sebulan, tetapi sudah kurang lebih dua mingguan. Namun saudara sekalian, memang banyak sekali para ilmuwan politik maupun para praktisi politik pikiran tentang evaluasi kembali demokrasi langsung seperti yang dilontarkan oleh Saudara Ketua Umum Golkar, Saudara Bahlil Lahadalia dalam pidato hari peringatan Partai Golkar ke-60 beberapa waktu yang lalu, yang kemudian disambut sangat positif dan didukung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi kita, terutama sistem demokrasi di pilkada. Bahkan kalau Gerindra secara jauh sebelum Presiden Prabowo dilantik sebagai presiden telah juga mengungkapkan perlu juga pemilihan pimpinan nasional juga dipikirkan untuk pemilihan melalui MPR. Jadi kembali mekanisme pemilihan elitnya, pengangkatan para elit negara, baik di tingkat presiden maupun sampai ke kepala daerah tingkat kabupaten kota, itu dipikirkan melalui parlemen atau perwakilan, demokrasi perwakilan, tidak lagi demokrasi langsung yang dianggap banyak sekali cacatnya, kurangnya, bahkan dalam hal tertentu bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan negara kita. Saudara sekalian, sebagaimana yang kita sudah tampilkan, apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto maupun atau Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, yang kemudian dikritisi oleh para pengamat politik, seperti yang sudah kita nonton di depan, kita ingin mengomentari dari beberapa hal terkait baik itu dari sisi Bahlil, pandangan Bahlil, Pak Presiden Prabowo maupun oleh salah satu pengamat politik yang terkenal yang telah sudah disampaikan tadi. Saudara sekalian, sesungguhnya di dalam konstitusi kita yang keharusan untuk memilih secara langsung presiden atau pemimpinan nasional itu hanya
presiden dan wakil presiden saja yang dipilih di vote langsung, diperintahkan untuk vote langsung melalui suara rakyat atau oleh rakyat. Tetapi untuk kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur di dalam konstitusi pasal keberapa saya lupa, itu hanya disebutkan dipilih secara demokratis. Nah, saudara sekalian, secara akademik ataupun praktek demokrasi di mana-mana di dunia ini, bagi negara yang mengharap mempraktekkan demokrasi, itu ada dua model. Sejak dulu akar sejarahnya di zaman Yunani, kalau kita kembalikan ke sana, itu adalah demokrasi langsung, seperti yang berlangsung di mana rakyat yang menentukan, mengangkat wakil-wakilnya, mengangkat pemimpinnya, yang kemudian dikuatkan dalam abad ke-17 kalau tidak salah, itu di Prancis yang terkenal dengan Vox Populi Vox Dei, suara Tuhan, suara rakyat adalah suara Tuhan, yang kemudian berkembang hingga sekarang, yang demokrasi yang kita sebut demokrasi modern yang dipraktikkan seperti Amerika, Inggris dan beberapa negara lain yang sebetulnya tidak ada masalah, ya tidak banyak menimbulkan masalah. Tetapi demokrasi secara langsung seperti yang kita praktekkan mulai dari presiden sampai ke bawah di negara kita justru banyak menuai masalah, karena itu kemudian merepotkan para, baik itu terjadi pro kontra, baik itu para praktisi politik maupun para akademisi atau ilmuwan politik itu sendiri. Nah, saudara sekalian, saya setuju. Jadi di dalam sepanjang konstitusi kita tidak melarang. Jadi tidak melarang bahwa perlu ada evaluasi, menata ulang demokrasi kita, menata ulang dalam pengertian bahwa untuk gubernur dan pangkatan gubernur, wali kota, bupati, itu mungkin perlu ditata ulang. Ditata ulang dalam pengertian kembalikan kepada semangat konstitusinya, karena bukan sesuatunya model demokrasi seperti yang kita anu di dunia ini, di berbagai negara yang mengakui atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Yaitu pertama sekali adalah demokrasi langsung, yang kedua adalah demokrasi parlemen atau demokrasi tidak langsung, di mana suara aspirasi rakyat itu bisa diwakilkan kepada anggota-anggota DPR yang telah mereka milih melalui pemilu raya sebelumnya. Sehingga pengangkatan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, bahkan presiden hanya bisa dimandatkan kepada wakil mereka yang telah mereka pilih, yaitu melalui anggota-anggota parlemen atau DPRD yang telah mereka pilih itu. Nah, oleh karena itu model vote yang kedua ini disebut dengan demokrasi tidak langsung. Dan itu berlaku di Malaysia misalnya, atau di beberapa negara yang telah disebutkan oleh Bapak Presiden dalam pidato di Partai Golkar itu. Nah, oleh karena itu, saya dari dulu sebetulnya ketika saya masih di DPD RI, di akhir tahun 2009, di akhir masa jabatan dan beberapa ini, sebetulnya sebuah undang-undang dan disetujui penuh oleh DPR waktu itu, bahwa untuk pengangkatan gubernur, wali kota dan bupati, itu melalui DPRD, dan undang-undangnya sudah selesai, sudah disahkan pula. Dikembalikan pada tahun itu ke DPRD. Namun, sekali lagi, waktu itu di ujung pemerintahan kepemimpinan SBY, Presiden SBY, pulang dari Amerika dari ribu sedikit oleh para masyarakat sipil, ditolak itu undang-undang, dia terbitkan Perpu, peraturan presiden yang membatalkan undang-undang tersebut, yang rencananya jika itu berlangsung, maka 4 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, undang-undang itu dipakai sebagai sandaran atau alas untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan seterusnya, akan gagal hingga hari ini. Saudara sekalian, saya ingatkan kepada kawan yang pengamat politik, sungguh memang demokrasi langsung itu baik, sangat baik, memberi mandat kepada rakyat menentukan haknya untuk menentukan siapa pemimpin terbaik mereka. Masalahnya adalah, saudara sekalian, demokrasi yang langsung yang model seperti ini atau mengangkat pemimpin itu mestinya diperlakukan kepada mereka, negara-negara atau pilihan pada negara-negara yang tingkat kesejahteraannya rakyatnya sudah bagus, tingkat pendidikan rata-rata mungkin di atas SMP, sehingga rakyat bisa menilai bahwa inilah pemimpin yang bagus, baik itu bupati maupun wali kota atau gubernur atau presiden dan wakil presidennya. Mereka bisa secara mandiri, secara otodidak, secara otoritas mereka bisa menilai bahwa ini pemimpin yang kata-katanya bisa dipegang, rekam jejaknya bisa dilihat, bukan pemimpin yang diprovokasi apalagi mereka dibayar untuk menentukan hak pilihnya. Dan inilah yang terjadi di pilkada ke pilkada di negeri kita.
Oleh karena itu teman-teman pengamat politik, para ilmuwan politik, harus juga melakukan riset. Jangan cuma mendapatkan feedback dari Bawaslu KPU. Ini rusak. Jadi saudara sekalian, omong kosong kalau ada yang mengatakan bahwa tidak melibatkan uang besar dalam pilkada, termasuk Bawaslu itu omong kosong, ya. Bahkan Bawaslu mungkin tanda petik, di tingkat tertentu mereka bagian dari persekongkolan money politik, termasuk penyelenggaranya, dan itu terjadi di berbagai negeri. Anda lihat Papua bakar-bakaran, satu negeri dibakar habis gara-gara diduga ketidakpuasan itu terjadi karena diduga ada money politik beredar dalam kita tahu politik uang beredar di tingkat masyarakat dan dikuasai oleh sekelompok orang dan dibiayai oleh para oligarki. Di Maluku Utara sama saja. Sama saja, saudara sekalian. Siapa bilang uang tidak beredar di pilkada? Itu omong kosong kalau ada mengatakan bahwa tidak berdarah, apalagi ada rujukannya ke Bawaslu. Bawaslu adalah mereka nyaris tidak menjalankan tugas untuk memantau apakah ini ada uang politik beredar atau tidak. Umumnya mereka tutup mata. Jadi kita tidak bisa berpegang pada Bawaslu, laporan Bawaslu, banyak omong kosongnya di situ. Orang di Maluku Utara misalnya, jelas ASN terlibat dalam Pilgub Maluku Utara, diam kok. Jelas sekdanya punya bukti, pejabat gubernurnya memihak, ke dinas pendidikannya memihak, jelas Bawaslu provinsi jawabannya apa? Akhirnya apa? Mereka-mereka yang tidak puas terhadap kinerja Bawaslu maupun KPU, mereka menggugat ke pusat. Dan uang beredar luar biasa di lapangan. Oleh karena itu saya setuju bahwa memang dari sisi pendidikan kita belum siap, dari sisi kesejahteraan belum siap sehingga mudah disuap rakyat kita. Pendidikan kita rendah sehingga kita tidak bisa menilai mana pemimpin yang bagus dan mana yang tidak, hanya sekadar mana pemimpin yang penipu, tanda petik, pidatonya oke, tetapi sungguhnya dia adalah seorang yang dipersiapkan oleh kelompok tertentu, oligarki, baik itu oligarki politik maupun oligarki ekonomi untuk menguasai daerah tertentu, dan itu terjadi di mana-mana. Saat ini Maluku Utara kok ininya, nggak usah kita tutupi. Oleh karena itu, kawan yang memberi komentar terhadap bahwa ini kan sudah bagusnya di kota Jakarta, bagusnya di kota Bandung, bagusnya, tetapi di tempat-tempat lain rusak semua mental rakyat kita akibat dari pilkada langsung seperti ini. Rakyat masih miskin, karena itu membutuhkan uang 150 ribu itu penting bagi mereka. Disitulah masuknya para oligarki, masuknya para kapitalis untuk membiayai orang-orang tertentu. Walaupun orang-orang itu sebetulnya jauh dari apa yang kita harapkan untuk membangun daerah. Mereka menebar uang di sana. Memang ada tertentu yang tidak seperti itu, tapi yang terjadi umumnya seperti itu yang seperti terjadi di Maluku Utara. Mengapa orang marah? Karena apa? Pemimpin yang baik disodorkan, tiba-tiba tidak dipelihara karena ada operasi uang senyap di bawahnya. Mengapa terjadi pengkhianatan antar elit, misalnya Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore? Walaupun memang ini ada sejarah panjangnya. Tetapi Anda lihat, saya sampai geleng-geleng kepala para elit. Perilaku para elit, pemimpin informal di daerah. Bayangkan, bukan saya membela Sultan Tidore sama sekali enggak. Saya bukan timnya dia. Cuma saya ini menggambarkan kondisi. Sultan Tidore ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, dan sekali lagi saya tidak setuju dengan Sultan Tidore ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, dia membawa simbol-simbol adat kesultanan. Secara pribadi ya, tetapi bahwa itu dia lakukan itu soal lain. Nah, ketika dia deklarasi mengundang saudara-saudaranya mereka, Sultan Bacan, Sultan Jailolo, Sultan Ternate, ada Sultan Ternate mengutus utusannya untuk memberi dukungan terhadap yang bersangkutan menjadi pemimpin masa depan di Maluku Utara, pemimpin formal tentunya gubernur. Apa yang terjadi? Setelah deklarasi dukungan itu, 2 hari kemudian Sultan Ternate mengambil sikap tidak mendukung yang bersangkutan, mendukung orang lain. Orang lain, calon lain itu kemudian meninggal. Yang walaupun belakangan diketahui bahwa dia mengklarifikasi bahwa dia tidak lagi mendukung siapa-siapa, tapi orang semua tahu. Jadi pengkhianatan di antara mereka. Orang semua tahu bahwa dia tidak mendukung Sultan Tidore.
Bayangkan model pemimpin seperti itu, mereka pertontonkan ke hadapan rakyat, dan ini merusak. Karena itu pilkada secara langsung seperti ini, sebaiknya, saya setuju dengan pikirannya Presiden Prabowo, setuju dengan pikiran apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan kita meminta supaya segera Golkar melakukan langkah-langkah secepatnya, apalagi itu didukung oleh Gerindra, maka semuanya mudah saja. Demi untuk menyelamatkan mental perilaku rakyat kita yang permisif terhadap ketika setiap momentum pilkada itu datang. Biarlah itu terjadi di pileg saja, kalaupun itu terjadi. Dan kita nyaris tidak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Bawaslu maupun KPU. Relatif tidak netral, apalagi pilkada Gubernur Maluku Utara. Saya sejak awal telah menduga bahwa Gubernur pilkada Maluku Utara telah diintervensi oleh elit-elit personal dari pusat melalui pemerintahan lokal di sana, pejabat-pejabat yang mereka tentukan dari Jakarta. Yang mestinya misalnya pejabat gubernur, harusnya masuk di KPK. Harusnya sudah diperiksa dan ditahan oleh KPK karena dia telah juga mengaku bahwa dalam kasus Haji Gani itu juga termasuk dia punya kontribusi memberikan uang sekitar 400-an juta. Tapi kenapa dia tidak ditahan? Dan oleh karena itu, pilkada itu dengan mudah diarahkan. Nah itu, tapi apa yang kita percaya pada Bawaslu dan KPU? Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dengan segala argumen bahwa pilkada memboroskan uangnya luar biasa, uang negara maupun pribadi, merusak mental rakyat, ya, terjadi sogok-menyogok di tingkat rakyat dengan sistem yang mereka ciptakan berlapis-lapis, berbagai macam cara mereka lakukan bagi mereka yang punya duit dan melahirkan mereka-mereka yang tidak kompeten, pemimpin yang tidak berkompeten. Nah, oleh karena itu saya setuju bahwa ke depan sudah saatnya 1-2 bulan ke depan atau mulai tahun depan dibuatkan undang-undang untuk itu. Bahkan presiden pun bila perlu seperti itu. Pemilihan presiden pun undang-undang dasarnya perlu direview, diamandemen untuk pemilihan presiden kembali kepada MPR RI. Ya. MPR RI bukan berarti kita siap bahwa pilihan demokrasi kita, pilihan parlemen, sebaiknya dari demokrasi langsung kita harus beralih kepada demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi berparlemen. Sehingga apa? Melalui parlemen, sehingga apa? Kita tertibkan negeri kita, kita efisiensikan anggaran negara kita, dan sepenuhnya kita kita melawan berbagai tindakan korupsi, pencurian uang negara, untuk kita bangun negeri ini jauh dan memperhatikan kesejahteraan, meningkatkan, mendorong percepatan kesejahteraan rakyat kita dan kecerdasan di tingkat rakyat kita. Baru mungkin butuh 50 tahun ke depan baru kita coba terapkan lagi kalau kita mau demokrasi langsung lagi. Ingat, demokrasi seperti Amerika saja tidak semaju kita. Di sana ada popular vote dan ada ada istilah lagi, jadi ada istilah regional ada popular vote, kemudian ada istilah satu lagi itu yang bila dia memenangkan misalkan provinsi di negara bagian itu maka diambil seluruh poin itu di ini. Tetapi kalau dia memenangkan 1-2 juta suara, kalau dia kalah misalnya negara-negara bagian yang besar, dia belum tentu juga pemenang presiden. Artinya masih campuran, tidak seperti Indonesia yang negaranya tingkat kemiskinan masih tinggi, rakyat kita masih, pendidikan kita masih rata-rata tidak bisa mengenal, rata-rata di bawah dan tidak bisa menilai dan mengenal pemimpin yang akan dipilih, dengan sehingga mudah disuap oleh para pemain-pemain, para cukon-cukon, mudah suara mereka diarahkan. Belum lagi integritas penyelenggaranya sangat rapuh. Itu saya sangat setuju. Oleh karena itu dasarnya kita sangat setuju kembali ke demokrasi, sistem demokrasi parlemen atau demokrasi perwakilan, demokrasi tidak langsung. Saya setuju, dan kita berharap Partai Golkar sebagai partai besar mendorong itu dan secepatnya melakukan perubahan-perubahan itu yang kemudian menjadi alas bagi demokrasi kita di pilkada kita yang akan datang, bila perlu sampai ke tingkat presiden.
Demikianlah, oleh karena itu saudara sekalian, teman kita, para pengamat yang tadi kita kutipkan ininya, saya kira dia dalam banyak hal tidak mengetahui soal apa yang terjadi di masyarakat. Tingkat kerusakan dan daya rusak yang ditimbulkan oleh pilkada langsung seperti yang sering terjadi termasuk baru-baru ini berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.